Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lastri Warni, peserta Latsar CPNS tahun 2021 kelompok 3 angkatan 2 golongan 2 Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksi. Langkah-langkah pemecahan masalah isu kontemporer, kita mengidentifikasi dulu beberapa isu, kemudian menapis, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan isu, dan menemukan isu prioritasnya menggunakan metode USG. Yang ketiga, kita menganalisis sampai ke akar masalah dengan menggunakan teknik fishbone, dan yang keempat, menemukan alternatif pemecahan masalah menggunakan SWOT. Sebelumnya kita melakukan pra-analisis terhadap isu, didapatkan 3 isu. Yang pertama, tidak optimalnya penerapan diagnosa keperawatan berdasarkan SDKI atau Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia. Yang kedua, kurangnya tingkat pengetahuan pasien tentang penyakit dan diet untuk di rumah. Yang ketiga, tidak optimalnya penggunaan masker pasien dan keluarga pasien. Nah, sahabat Latsar, kita akan menganalisis masalah dengan metode USG. Urgensi, seriousness, dan grow merupakan salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan dengan cara menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu. Untuk isu yang pertama, tidak optimalnya penerapan diagnosa keperawatan berdasarkan SDKI, nilai urgensinya 5, yaitu sangat mendesak, seriousness-nya 5, sangat mendesak, grow-nya 4, itu mendesak. Totalnya yaitu 14. Isu yang kedua, kurangnya tingkat pengetahuan pasien tentang penyakit dan diet untuk di rumah. Urgensinya 5, sangat mendesak, seriousness-nya 5, grow-nya 3, cukup mendesak, totalnya 13. Kemudian isu yang ketiga, tidak optimalnya penggunaan masker pasien dan keluarga pasien. Untuk urgensinya 5, sangat mendesak, seriousness-nya 4, mendesak, grow-nya 3, cukup mendesak. Totalnya 12. Nah, kita temukan yang paling tinggi tadi isunya yaitu tidak optimalnya penerapan diagnosa keperawatan berdasarkan SDKI. Kemudian kita analisis masalah tadi dengan menggunakan fishbone. Kita lihat dari segi lingkungan, tingkat kepuasan pasien terhadap asuhan keperawatan, dari segi material, meningkatnya jumlah pasien rawat inap, kemudian dari metode, tidak ada buku panduan SDKI, kurangnya evaluasi secara berkala, kurangnya sosialisasi, kemudian dari segi manusianya, kurang tingkat pengetahuan, perbedaan persepsi dalam penulisan diagnosa keperawatan. Kemudian sahabat Latsar, kita lakukan analisis SWOT, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk membuat evaluasi kekuatan, ada strength, ada weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, ancaman. Untuk kekuatannya, yaitu adanya pembentukan tim perumusan diagnosa keperawatan oleh Kepala Bidang Keperawatan. Yang kedua, adanya koordinator agorik yang melakukan komunikasi dan koordinasi antara kelompok kerja di bawah garis koordinator masing-masing. Dan yang ketiga, adanya pembagian ruangan perumusan diagnosa keperawatan. Untuk kelemahannya, tidak ada buku panduan penerapan diagnosa keperawatan berdasarkan SDKI. Yang kedua, kurangnya sosialisasi dan evaluasi berkala. Untuk peluangnya, pengetahuan dalam penulisan dan penerapan diagnosa keperawatan berdasarkan SDKI. Untuk threat atau ancaman, perbedaan persepsi tiap individu dalam penulisan diagnosa keperawatan. Nah, sahabat Latsar, bagaimana pemecahan masalahnya? Yang pertama, alternatif penyelesaian masalah, peningkatan sosialisasi terhadap penerapan diagnosa keperawatan berdasarkan SDKI. Kemudian tahapan alternatif, yang pertama kita mengadakan juminar tentang penerapan diagnosa keperawatan berdasarkan SDKI, kemudian membuat panduan perumusan diagnosa keperawatan berdasarkan SDKI. Hasil yang kita harapkan yaitu meningkatnya persamaan persepsi dalam penulisan diagnosa keperawatan berdasarkan SDKI menjadi acuan penegakan diagnosa keperawatan dan memudahkan komunikasi interpersonal. Kemudian para pihak yang terkait yaitu bagian diklat, bidang keperawatan, dan perawat ruangan RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan.
Alternatif penyelesaian masalah yang kedua, peningkatan evaluasi secara berkala terhadap penerapan diagnosa keperawatan berdasarkan SDKI. Tahapan alternatifnya, monitoring terhadap catatan perkembangan pasien terintegrasi, menyediakan bahasa yang sama dan membentuk dasar untuk komunikasi dan pemahaman antara profesional keperawatan. Kemudian, hasil yang diharapkan meningkatnya mutu pelayanan asuhan keperawatan terhadap pasien, hari rawat pasien menjadi efektif dan efisien, mengukur beban kerja dan reward perawat, dan tingkat kepuasan pasien meningkat terhadap pelayanan keperawatan. Para pihak yang terkait, bidang keperawatan, koordinator Kato Agorik, dan perawat ruangan RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Nah, sahabat Latser, demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.